Harga emas kembali mengalami kenaikan, tapi semua itu ternyata selain gara-gara faktor teknikal, tapi juga ada faktor di mana geopolitik ternyata kembali mencuat atau sedikit memanas. Nah, permasalahannya adalah apakah dalam 1 kali 24 jam ke depan kita akan kembali disuguhi oleh berita tersebut atau justru fokusnya kepada data ekonomi. Dan itu yang kita coba akan ulas untuk berikut ini. Oke, so data ekonomi kalau kita lihat dari sejak sore hari, kita sudah mendapatkan yang namanya data inflasi zona Eropa. Di zona Eropa sendiri, kalau kita lihat angkanya 1,8% untuk basis tahunan. CPI basis tahunan kurang lebih ini turun dari 2,2% periode sebelumnya. Tapi core CPI-nya masih bertahan di 2,7%. Artinya masih cukup jauh dari target utama yang diinginkan oleh Bank Sentral, dalam hal ini adalah ECB. Tapi masalahnya juga tetap, ini adalah angkanya relatif bisa dibilang melunak. Jadi kalau misalkan kita perhatikan dari data ekonomi tersebut, justru semakin menimbulkan tekanan kepada ECB untuk segera memangkas suku bunga kembali di pertemuan bulan Oktober mendatang. Nah, di sisi lain, kita sudah melihat juga data manufaktur yang ternyata dirilis dengan mix ya, antara versi S&P Global juga dengan versi ISM. Di mana kemarin saya sempat menerangkan ataupun mengingatkan kepada teman-teman, cukup fokus dengan data versi ISM saja daripada data S&P Global. Tapi oke, kalaupun misalkan teman-teman menganggap S&P Globalnya bagus, lalu kemudian ISM-nya jelek, dan itulah yang membuat kenapa emas sempat mengalami penurunan, lalu kemudian dia rebound kembali, dan itu jawabannya teman-teman. Nah, kalau kita lihat secara angkanya relatif turun ya, dari 47,9 menjadi 47,3, itu poin utamanya dari S&P Global. Tapi memang kalau kita lihat atau compare dengan data bulan atau ekspektasi lebih tepatnya, 47,0 berarti ada kenaikan atau ya kita bilang lebih kuat daripada ekspektasi dengan angka 47,3 tersebut. Nah, sementara di sisi lain, kalau kita perhatikan yang ISM, justru sebaliknya, kita mengharapkan dia akan ada kenaikan ke 47,6, ternyata tidak terjadi, dan kecenderungannya stabil di 47,2, mirip dengan periode bulan sebelumnya. Nah, kalau kita compare secara angka di bawah 50, itu adalah angka yang menunjukkan kontraksi di sektor manufaktur, yang artinya juga ada perlambatan aktivitas manufaktur, sehingga akhirnya itu disimpulkan sebagai negatif untuk ekonomi US. Dan itulah pula yang membuat kenapa emas secara mendasar memang sudah waktunya kembali mengalami kenaikan. Dan itu mendukung dari kurang lebih kita lihat semenjak sesi Asia yang ada di 2630, rebound sampai 2650-an atau bahkan 2660-an. Nah, setelah itu barulah ada berita yang terkait dengan perang ataupun geopolitik yang akhirnya mendorong harga emas sampai ke 2673. Cuma nanti kita akan coba cek lebih lanjut apakah data ini akan relatif berbenturan kembali dengan kondisi geopolitik ke depan. Oke, tapi dari sisi data ekonomi berarti kita tinggal fokus dengan apa yang akan terjadi hari ini terkait dengan OPEC meeting, kemudian juga terkait dengan data pekerjaan. Diawali dengan data ADP tentunya yang akan dirilis di jam 19.15 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kaitannya dengan data ekonomi teman-teman, saya perlu mengingatkan kepada teman-teman, semua ini kaitannya dengan data ekonomi versus dengan geopolitiknya. Tapi lagi-lagi, saya hanya lebih percaya kepada data ekonomi daripada geopolitik. Walaupun, ya catatannya adalah kita memang tidak bisa mengabaikan kondisi geopolitik tersebut. Tapi ya seperti yang terlihat, setelah dia sempat memanas, tiba-tiba langsung diredam dan akhirnya market kecenderungannya profit taking. Dan itu terlihat di beberapa sisi harga, termasuk harga emas yang sempat melonjak ke 2673, ternyata koreksi lagi ke 2645. Nah, kondisi ini kemungkinan akan berlanjut nanti malam karena kita akan dapatkan data ADP employment dari Amerika di jam 19.15, tapi juga masih tetap dihantui oleh posisi geopolitik. Nah, kira-kira mana yang harus kita cermati? Tentunya tipsnya adalah selalu berfokus terlebih dulu kepada data ekonomi karena itu yang akan menjadikan jembatan ataupun bahkan pertimbangan bagi Fed untuk menentukan kebijakan berikutnya. Nah, kaitannya dengan penurunan suku bunga itu sama sekali tidak hilang, tidak hangus, dan mereka justru masih memperdebatkan antara 25 versus 50 basis point. Di sisi lain, kalau kita lihat dengan OPEC meeting, kelihatannya kalau misalkan kita harapkan yang terjadi untuk hari ini, semua sudah diantisipasi oleh para pelaku pasar. Kaitannya dengan OPEC, sejak 1 bulan terakhir kita sudah dapatkan informasi bahwa mereka akan menyegerakan untuk menghentikan program pemangkasan produksi. Tapi sempat ditunda. Yang tadinya pompa produksi itu akan dilakukan di bulan Oktober, ternyata ditunda sampai ke bulan Desember. Tapi kelihatannya hari ini OPEC meeting akan sama halnya dengan apa yang kita dengar dalam 1 minggu terakhir. Yaitu kaitannya mereka akan tetap melanjutkan rencana mereka, dan itu pula yang membuat kenapa harga minyak kecenderungannya turun. Atau lebih tepatnya sempat turun ke level 66-67.
Tapi lagi-lagi terbantu dengan faktor geopolitik yang ternyata mendorong harga mengalami kenaikan kembali. Dan kalau kita perhatikan dari kondisinya, kelihatannya OPEC meeting kali ini sudah diantisipasi hampir sepenuhnya, yaitu perkiraan untuk melanjutkan ataupun ya katakanlah dengan memompa produksi lebih banyak. Karena dengan asumsi bahwa mereka melihat menjelang akhir tahun akan ada kebangkitan permintaan kaitannya dengan efek libur atau bahkan terkait dengan stimulus dari China yang nantinya diharapkan aktivitas ekonomi akan tumbuh, kemudian juga aktivitas permintaan akan relatif meningkat. Nah, jadi kalau saya melihatnya dari OPEC meeting kemungkinan ada tekanan turun, tapi tidak seberapa banyak. Tapi ya kemungkinan kita akan lihat swing low-nya cukup lumayan. 68, 67 kayaknya masih bisa kelihatan. Tapi hasil akhirnya dia akan langsung rebound. Terutama kalau misalnya kita waspadai dengan kondisi geopolitik dalam 24-36 jam ke depan atau bahkan 48 jam ke depan ya, kita akan coba nantikan apakah akan ada aksi balasan dari Israel atau tidak. Nah, kemudian data ADP Amerika. Walaupun sebetulnya inilah data sebelum data NFP di hari Jumat, tapi hati-hati, tidak pernah ditemukan korelasi yang positif ataupun bukti otentik bahwa itu adalah korelasi positif. Artinya tidak selalu benar bahwa ADP-nya jelek, berarti NFP jelek, atau sebaliknya ADP-nya negatif ataupun positif ya, lebih kuat, ternyata NFP-nya juga kuat. Nah, itu tidak pernah sinkron seperti itu. Kalaupun pernah kejadian, itu adalah secara kebetulan seperti itu. Jadi kita tidak bisa menafsirkan bahwa ini datanya valid, bahwa dia kalau misalkan ADP-nya bagus, maka NFP pun akan relatif bagus. So, perkiraan saya, kalaupun misalkan terjadi lonjakan, setidaknya lonjakan tersebut tidak lebih tinggi dari 124.000, so itu akan kembali ke titik aman di mana mungkin saja dolar akan kembali tertekan turun. Tapi di lain sisi, karena faktor safe haven ini masih tetap membelenggu ataupun membayang market, jadi kenaikan US dollar pun kelihatannya agak tipis-tipis, bukan lagi terkait dengan data ekonomi, tapi melainkan gara-gara faktor safe haven. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti emas akan naik seiring dengan permintaan safe haven yang juga mengalir kepada US dollar. Nah, tapi kalau terkait dengan data ekonomi, maka yang saya minta Anda untuk perhatikan adalah US Treasury Yield-nya saja. Kalau misalkan US Treasury Yield-nya bergerak normal, artinya sesuai dengan ekspektasi bahwa data tersebut relatif ada lonjakan, otomatis sebelum penguatan dolar gara-gara data ekonomi, maka kita perhatikan saja US Treasury Yield-nya naik apa tidak. Karena itu yang akan menjadi normalisasi dari sikap kebijakan ataupun sikap yang ditunjukkan oleh pasar. Dalam hal ini, berarti berkurangnya permintaan safe haven, itu akan normal langsung masuk ke data ekonomi. So, tipsnya, kalau misalkan data ekonominya ternyata relatif lebih kuat daripada ekspektasi, US Treasury Yield-nya mengalami kenaikan, berarti emas itu akan mengalami penurunan, termasuk juga indeks saham. Tapi kalau misalkan ternyata datanya relatif lebih lemah, maka kita akan lihat sebaliknya. US Treasury Yield akan mengalami penurunan, dan dolar mungkin dia akan tetap bertahan di tengah, walaupun seharusnya dia ikut turun bersama US Treasury Yield, tapi dengan catatan bahwa ini karena faktornya mungkin akan mendorong kepada harga emas. Jadi kalau misalkan lihat dari normalnya, akan seperti demikian. Nah, di lain sisi, inventory crude oil di malam hari itu adalah versi EIA. Nah, setelah sebelumnya sempat ada versi swastanya, yaitu menunjukkan angka yang relatif melemah. Jadi kalau misalkan data yang sinkron dengan data versi swasta, mungkin kita akan lihat juga alasan kenapa harga minyak bisa saja kembali mengalami kenaikan. Satu sisi, kalau misalkan kaitannya dengan pasokan ataupun supply, kalau memang ternyata masih ada persediaan yang meningkat, berarti kita anggap itu adalah permintaan yang melemah. Sehingga kalau misalkan permintaan melemah, kondisinya tidak bagus untuk oil alias harga minyak, yang berarti akan terjadi penurunan. Tapi kalau misalkan persediaannya relatif berkurang dengan sangat banyak, ini berarti akan positif untuk harga minyak karena dianggapnya permintaan relatif lebih kuat. So, kita akan lihat apakah nanti malam kita akan lihat angka dari crude oil $73 atau malah turun ke $67. Nah, sementara dari CME Fed Watch Loss terbaru ternyata ada sedikit peningkatan dari ekspektasi 50 basis point yang sebelumnya berada di 34,7%, sekarang berada di 38,1%. Ya, angkanya nggak terlalu jauh beda, tapi ya ini yang saya rasa masih tetap menyiratkan atau mengindikasikan bahwa market masih tetap berdebat antara pemangkasan lanjutan 50 basis point atau hanya 25 basis point, which is nggak ada bedanya sebetulnya, karena yang terpenting bagi market adalah pelonggaran di sisi moneter dari Federal Reserve dan berkelanjutan sampai mungkin tengah tahun depan. Dan itu yang akan memberikan isyarat bahwa US dollar mungkin naiknya sementara, lalu kemudian dia akan mengalami penurunan. Nah, tapi
Hal ini juga perlu dibuktikan dengan data ekonomi yang akan muncul nanti malam sampai ke hari Jumat. Jadi hati-hati, sensitivitasnya akan terhadap data ekonomi. Nah, kaitannya dengan harga minyak, faktor penggeraknya, kemarin kita sudah sempat memberikan gambaran. Ada 3 poin utama di situ, ada geopolitik, OPEC+, lalu kemudian ada tingkat permintaan dari China. Yang mana untuk 2 hari terakhir yang terbaru sampai tadi malam, itulah kaitannya dengan faktor geopolitik yang memang ditengarai dengan Iran yang meluncurkan rudal ke Israel. Kemudian pasar sampai saat ini kelihatannya masih tetap cemas, wait and see, sampai mereka mendapatkan kepastian apakah Israel masih akan melakukan pembalasan atau tidak. Ya, tunggu saja sampai 24 sampai 48 jam ke depan. Artinya kalau dalam 1 atau 2 hari ke depan atau bahkan 3 hari ke depan tidak ada gejolak tersebut, oke, berarti kita aman dan kemungkinan kita akan melihatnya cooling down kembali. Tidak ataupun ya mungkin tidak akan dipengaruhi oleh faktor geopolitik, tidak ada kecemasan perang, tapi mereka langsung ke faktor ekonomi. Di sisi lain, keputusan OPEC nanti sore kelihatannya sudah diantisipasi dengan apa yang sudah diisukan dari sejak lama. Jadi bagi saya ini kelihatannya ya bisa dibilang sell on rumor, buy on fact ya. Jadi kalau misalkan terjadi, mereka sudah tidak kaget dan akhirnya harga akan kembali rebound. Nah, ini terlepas rebound ini bukan gara-gara geopolitik, tapi melainkan keputusan OPEC yang sudah diantisipasi. Nah, poin terakhir terkait dengan demand China, sebetulnya ini masih bukan berita yang lama, tapi malah masih hangat ya. Jadi harapan ataupun ekspektasi terkait dengan stimulus yang terjadi ataupun yang diluncurkan oleh China, baik dari sisi moneter ataupun fiskal, diharapkan akan menumbuhkan optimisme pemulihan ekonomi. Dan itulah yang terjadi pada pasar Hang Seng, yang akhirnya diharapkan akan memicu aktivitas ekonomi yang positif dan akhirnya juga memicu kepada tingkat permintaan. Sehingga itulah yang membuat kenapa demand Cina mungkin bisa diharapkan secara berangsur-angsur ataupun bertahap mulai mengalami kenaikan. Itu pula yang dicetuskan dari keputusan OPEC. Karena mereka mengaitkannya dengan tingkat permintaan yang diproyeksikan akan mengalami kenaikan secara bertahap. Oke, berarti posisinya kita akan lihat nanti malam apakah kita akan posisikan bahwa emas ini sudah kembali terjun ataupun turun. Dalam artian berarti kita melihat patokan harga level terendah dari sejak 1 atau 2 hari terakhir itu adalah 2624 dan juga 2632 ya. Jadi selama misalkan area tersebut tidak digubris ataupun tidak disentuh atau bahkan tidak ditembus lebih tepatnya, maka kemungkinan harga emas masih bisa mulai kenaikan. Termasuk dari sisi teknikalnya saya rasa masih cukup oke untuk terjadinya wave kelima dari Elliott Wave, tapi nanti kita akan lihat dari sisi teknikal. Di sisi lain, pandangan dari UBS kelihatan juga sama. Mereka menargetkan bahwa emas kemungkinan di akhir tahun 2024 itu akan mencapai level 2750, which is ya mungkin sekitar 100 poin lagi dari angka yang saat ini terjadi. Bagi saya, sebetulnya penentunya bukan malam ini, tapi melainkan di hari Jumat karena kita akan fokus dengan non-farm payroll. Kalaupun malam nanti misalkan datanya relatif jelek, maka harapan saya emas hanya sentuh level 2685 ataupun 2690 atau bahkan sedikit menyolek area 2700-an. Nah, tapi posisi dari UBS menyarankan geopolitik mungkin hanya sesekali menjadi faktor gangguan, yang mana mereka tidak mengharapkan adanya skala penuh perang antara Iran dan Israel. Demikian pula dengan saya. Kalau saya pribadi, saya tidak berharap bahwa dia akan terjadi perang yang meluas dan bahkan sampai ke melebar ke kawasan tersebut. Karena itu yang agak ngeri. Jadi kalau misalkan terjadi, ya kemungkinan bagi UBS melihat emas masih bisa dilihat sebagai safe haven dan juga aset lindung nilai terhadap risiko geopolitik ataupun pergeseran kebijakan di saat pilpres nanti. Nah, terakhir, ternyata mereka memperkirakan harga emas ini untuk kuartal keempat di 2025 kemungkinan bisa mencapai 2.900. Alasannya masih tetap dengan alasan sama, yaitu terkait dengan ya kita bicara tentang siklus penurunan suku bunga, dan itu yang juga dikemukakan oleh UBS. Lalu kemudian ada permintaan bank sentral yang masih tetap kuat, walaupun lagi-lagi kemarin kita sudah sempat bahas permintaan Cina sedang berhenti atau pembelian Cina sedang berhenti. Tapi ingat, garis bawahnya adalah pembelian berhenti bukan berarti mereka melepas emas, karena satu sisi kebijakan dari bank sentral China yaitu PBOC yang sudah mengumumkan terkait dengan pemangkasan suku bunga, lalu kemudian didukung juga kebijakan fiskal dari pemerintah China, maka kemungkinan itu juga akan mendobrak ataupun mengangkat kembali permintaan komoditi emas dari bank sentral tentunya. Nah, terakhir adalah meningkatnya minat investor secara global. Jadi ya secara pondasi sebetulnya tidak ada alasan untuk emas turun terlalu tajam, kecuali koreksi, itu pun koreksi yang masih kita anggap normal. So, nanti malam perhatikan saja data ekonomi,
Walaupun geopolitik masih membayangi, bagi saya yang paling utama, perhatikan terlebih dulu di jam 19.15 untuk data ekonomi ADP Employment dari Amerika.